Orang-orang Wahabi tidak takzim pada ulama, nggak takzim, tidak mengagungkan. Mengapa? Ketika disampaikan fatwa para ulama itu kan ulama, terus bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini orang Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Al-Nuf, ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, jajaran pengurus takmir masjid Nurul Yaqin, yang juga saya hormati saudara imam dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat zuhur yang saya hormati. Pada kali ini kita akan berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah aliran yang berkembang di negara kita. Islam masuk kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dulu fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud qidam baqa, dan orang-orangnya sufi, cinta ilmu tasawuf. Karena cinta ilmu tasawuf, maka banyak acara zikir-zikir. Ini tanda-tandanya orang sufi senang berzikir. Ada tahlilan, ada yasinan, ada manakib, ada istighatsah, ada ya macam-macam lah. Itu ciri-ciri umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa Indonesia. Ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kira-kira sekitar 150 tahun yang lalu, aliran-aliran lain mulai masuk. Syiah masuk ke Indonesia melalui kerjasama dengan Belanda. Syiah ini masuknya kerjasama dengan Belanda. Wahabi masuk ke Indonesia. Begitu Wahabi masuk, meletus yang namanya Perang Padri di Sumatera Barat, dekat sini. Kemudian lama-lama ya, di era modern ini Hizbut Tahrir masuk ke negara kita. Juga berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liberalisme, pluralisme, liberal juga masuk ke negara kita. Pemikiran yang sama sekali berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini bisa masuk? Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh para ulama, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu alaihinna qalbul 'abdil mu'min." Ada 3 perkara yang tidak akan terpeleset di atasnya hati seorang mukmin. Ada 3 perkara yang tidak akan tergelincir di atasnya. Artinya seorang mukmin kalau berjalan di atas 3 perkara itu, melaksanakan 3 perkara itu, hatinya dijaga oleh Allah, tidak tergelincir, tidak tersesat.
Karena selain Ahlus Sunnah ini kan aliran sesat, Syiah sesat, Wahabi sesat, liberal sesat, HTI sesat. Nah, hati seorang mukmin oleh Allah akan dijaga dari kesesatan. Syaratnya 3 perkara dijaga. Apa? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena apa. Nah, ikhlas itu kata para ulama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ihkamud Dilalah mengatakan, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada kelas-kelasnya ya. Jadi anak sekolah itu ada kelasnya. Kemudian orang jadi guru ada pangkatnya. Orang jadi polisi ada pangkatnya. Jadi tentara ada pangkatnya. Loh, orang ikhlas itu juga ada kelas-kelasnya. Kita perhatikan, kira-kira kita kelas berapa ikhlas itu? Ikhlas yang paling tinggi, ikhlasnya para kekasih Allah, beribadah, bertakwa, taat kepada Allah, tidak karena mengharapkan masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena ibadah kepada Allah. Ini ikhlas kelas yang paling tinggi. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti neraka, orang ini masih beribadah. Mengapa? Dia beribadah semata-mata cinta, semata-mata takzim kepada Allah. Ini ikhlasnya para aulia. Jadi ikhlasnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para nabi, para aulia. Ini ikhlas yang kelas pertama. Ini ikhlas paling kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ikhlas lagi di bawahnya. Ada orang beribadah, bertakwa, beramal soleh, meninggalkan maksiat. Orang ini karena ingin masuk surga dan karena takut neraka. Di dunia dia tidak mikir, yang penting di akhirat. Ini ikhlas kelas 2. Ini kata para ulama disebut dengan ikhlasut tujar. Ikhlasnya para pedagang. Kita pergi ke toko beli barang, berapa harganya? 10.000. Kita kasih uang 10.000, kita dapat barang. Yang jualan ikhlas, ngasih barang ini pada kita. Mengapa ikhlas? Karena dapat uang kita. Ini ikhlas kelas 2, harapannya di akhirat. Nah, ini di bawahnya kelas yang pertama tadi. Mengapa? Karena dia bertakwa, beribadah karena ingin imbalan. Sehingga seandainya Allah tidak menjanjikan surga, gak nakut-nakutin neraka, mungkin orang ini gak beribadah. Ngapain ibadah? Wong gak ada apa-apa besok. Misalnya, ini kelas 2. Lalu ikhlas kelas 3. Ada orang beribadah, bertakwa. Mengapa beribadah dan bertakwa kepada Allah? Orang ini kalau tidak beribadah, tidak bertakwa, khawatir nasibnya di dunia dijatuhkan oleh Allah. Jadi bukan di akhirat. Ada harapan kepada Allah, tapi harapannya dunia. Kamu kok rajin sholat, katanya kalau rajin sholat rezekinya lancar. Jadi inginnya bukan di akhirat tapi di dunia. Dan memang di dalam Al-Quran hadis ada janji-janji seperti itu. Seperti orang setiap malam baca surat Waqiah. Tujuannya apa? Rezekinya lancar. Ini untuk orang-orang yang ikhlasnya kelas 3. Seperti orang menjauhi kemaksiatan. Mengapa menjauhi kemaksiatan? Karena kemaksiatan ini menghalangi rezeki. Nanti kalau banyak maksiat malah rezekinya kurang lancar. Jadi yang dikhawatirkan di dunia bukan di akhirat. Ini masih ikhlas. Cuma ini ikhlas paling bawah, paling rendah. Harapannya di dunia. Mengapa ini ikhlas paling bawah, paling rendah? Biasanya orang yang rajin ibadah karena tujuan duniawi. Misalnya ada orang ingin kaya, tiap malam baca surat Waqiah 41 kali misalnya. Kira-kira setelah kaya baca lagi apa berhenti kira-kira? Atau ada orang rajin tahajud. Kamu kok rajin tahajud? Saya ini ngejar jabatan, ngejar karir. Kira-kira kalau sudah dapat jabatan masih tahajud apa enggak? Atau misalnya ada orang punya hutang banyak, baca Quran tiap hari. Kamu kenapa baca Quran? Saya banyak hutang. Kata Pak Yai kalau rajin baca Quran hutangnya cepat lunas. Dah, kamu udah usah baca.
hutangnya saya bayarin. Kira-kira ini berhenti baca atau menerima yang cash itu? Ini namanya ikhlas kelas 3. Ini ikhlas paling lemah. Ini ikhlas paling lemah. Ikhlas yang paling lemah ini berbahaya. Mengapa? Karena kalau orang ini tidak punya basic ilmu pengetahuan yang cukup, diajak oleh kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyimpang akan ikut. Orang yang ikut Wahabi dikasih uang, ustadz-ustadznya mahal bayarannya, karena ustadz Salafi itu gajinya tiap bulan $1.500. $1.500 berapa rupiah sekarang? 14 ya. Kalau 1.500, kalau yang 1.000 berarti 14 juta ya. Kalau yang 500 14 juta tambah 7 berarti 21 ya. Itu cuma bid'ah syirik 21 juta tiap bulan. Syiah ini ada bayarannya juga. Liberal juga ada bayarannya. Pokoknya kelompok-kelompok yang menyimpang itu cash bayarannya di dunia. Tahun 2013 ya, saya pulang dari Sumatera. Sampai di Surabaya saya ke Gresik karena ada pengajian. Pulang dari Gresik saya naik bis ke tempat saya di Jember. Di waktu naik bis saya duduk dengan seorang pemuda kira-kira seusia saya. Lalu orang ini ngajak ngobrol saya, panggil saya kakak. Kakak dari mana? Saya dari Jember. Kamu? Saya asli Madura, cuma tinggal di Banyuwangi. Kakak dari mana? Saya bilang saya pulang dari Gresik. Ada apa? Gak ada lah, jalan-jalan. Karena mau bilang saya ini kiai pulang ceramah, saya kira gak bagus. Kan gak bagus. Jadi saya bilang gak ada lah, cuma jalan-jalan ya, ada keperluan terus pulang. Lah terus kamu dari mana? Saya dari daerah ini. Ada satu daerah di Kediri. Daerah mana? Daerah ini tempatnya aliran sesat. Ada tokohnya yang terkenal di situ. Loh, ngapain kamu ke situ? Saya ziarah pada Tuan Guru. Loh, kamu ikut aliran itu? Iya kak, katanya. Loh, kok ikut aliran itu? Kamu kalau ketemu kiai-kiai kamu di Madura, kamu pasti ditempeleng atau paling enggak dimarahi karena itu aliran gak benar. Akhirnya orang ini ngajak berbicara lain. Ya sudah, kita agak meneruskan. Yang penting saya sudah mengingatkan. Begitu mau turun, saya mau turun sudah mau sampai, orang ini minta nomor telepon. Kak, boleh minta nomor teleponnya? Boleh. Kenapa? Ya kalau ada perlu saya telepon, katanya. Ya ini nomornya, saya kasih nomor handphone saya. Kira-kira dapat 1 minggu orang ini telepon saya. Siapa? Saya kak yang ketemu di bus kemarin. Ini. Saya mau tanya, saya penasaran sama kamu. Apa? Kamu ikut aliran ini kenapa? Latar belakangnya apa? Saya ini, lalu dia cerita, saya ini dulu kerja sama bos, jadi sales pengantar barang dari toko ke toko. Setelah saya tahu jaringan bisnis ini, saya berpikir, saya ini kalau kerja begini kan cuma membantu bos saya tambah kaya. Kenapa saya gak jadi bos sendiri, biar saya ya saja yang kaya. Saya kan sudah tahu jaringannya. Akhirnya ambil uang ke bank, buka perusahaan, beli mobil, beli apa, jadi bos. Begitu jadi bos ya, karena uangnya ambil dari bank, jadi bos, ternyata sirkulasi keuangan tidak imbang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya kredit ke banknya macet. Karena macet, hutangnya gak bisa terbayar, dikejar-kejar bank, susah, bangkrut. Ketika dalam susah, hutang ratusan juta rupiah pada waktu itu, ada orang bilang, kamu kalau ingin cepat lunas, ikut aliran itu. Kamu cepat lunas kalau ikut itu. Nah, ini namanya ikhlasnya lemah. Jadi ikut kelompok-kelompok karena apa namanya? Ikut suatu aliran keagamaan, tapi tujuannya di dunia, bukan karena akhirat. Ini menunjukkan kalau hatinya lemah, keimanannya lemah. Terus akhirnya saya ikut itu. Lah, ya apa sekarang? Kamu kan sudah ikut itu. Iya. Sudah lunas apa enggak hutangnya?
Ya itu, saya sudah lama ikut gak lunas-lunas, malah tambah banyak katanya. Ya makanya kamu keluar aja dari situ, itu gak ada gunanya. Bukan gitu solusinya. Orang punya masalah itu, kamu nambah masalah. Akhirnya telepon ditutup. Kira-kira dapat 2 bulan, orang ini telepon saya lagi. Karena nelpon saya tanya lagi, ya apa? Kamu masih ikut aliran itu? Enggak, saya dah keluar katanya. Loh kenapa keluar? Loh katanya disuruh keluar. Ya keluar katanya. Wong bukan solusi, malah tambah sumpek katanya. Akhirnya saya keluar. Akhirnya lama-lama datang ke rumah saya, minta caranya gimana, nasihat. Saya kasih, kamu baca ini, insya Allah lah barangkali segera lunas. Setelah itu pulang, sampai sekarang nggak nelpon lagi. Ya nggak tahu apa handphonenya sudah dijual atau hilang atau sudah sukses lupa lagi, begitu kita kan nggak tahu. Nah ini artinya apa? Ikhlas itu penting. Jadi orang ikut kelompok apapun semata-mata harus karena Allah, jangan karena kepentingan duniawi. Dan aliran-aliran yang menyimpang itu memang cash, kontan bayarannya, tapi itu bahaya karena itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu penting. Dan ikhlas ini semuanya tergantung pada sekuat apa iman kita kepada Allah. Kalau orang itu imannya kuat kepada Allah, bahwa rizki yang akan kita dapat, apapun yang akan kita peroleh, sudah ada ketentuannya dari Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, pikiran gak akan kemana-mana, gak akan macam-macam. Karena apapun yang akan kita terima itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Masalahnya kita ini sabar apa enggak? Kalau kita ini sabar, sesuatu itu akan sampai pada kita secara halal. Tapi kalau enggak sabar, kita akan memaksakan melampaui apa yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya yang kita dapat adalah perkara haram. Ini contoh di dalam kitab Imam Ghazali bercerita, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan pergi sholat naik onta. Sampai di depan masjid, ontanya dititipkan kepada seorang pemuda. Tolong onta saya dipegang, saya mau sholat. Sayyidina Ali berpikir, nanti pemuda ini saya kasih hadiah talinya onta ya, tali kendalinya onta itu, saya kasih hadiah itu. Sudah sholat. Habis sholat, begitu keluar dari masjid, ternyata pemuda yang jaga ontanya sudah gak ada. Loh, mana yang jaga? Gak ada. Dilihat di lehernya, talinya juga gak ada. Talinya juga habis ini. Mana yang jaga? Akhirnya Sayyidina Ali pulang dengan onta itu. Di perjalanan, beliau melihat pemuda itu sedang menjual tali onta ke kedai, ke toko. Kata Sayyidina Ali, sebenarnya tali onta itu mau saya kasihkan sama dia. Cuma karena dia gak sabar, akhirnya rizkinya dia ambil secara haram. Coba dia sabar menunggu saya selesai, kan didapat secara halal sebenarnya. Artinya apa? Antara halal dan haram itu batasnya sedikit, yaitu sabar. Dan kesabaran seperti itu tergantung keimanan kita. Keimanan kita kepada takdir Allah. Makanya beriman kepada takdir ya, rukun iman yang keenam itu kan takdir Allah, bahwa segala yang baik, segala yang buruk yang menentukan adalah Allah. Kalau kita beriman pada itu, selesai dah. Makanya pesan Rasulullah SAW, la tukthir hammak, jangan banyak pikiran, jangan banyak galau, jangan banyak susah. Ma quddir yakun, apa yang ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Yang terjadi itu adalah apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma turzaq ya'tik, dan apa yang akan diberikan rizki kepada kamu oleh Allah pasti datang pada kamu. Kalau kamu gak mendatangi rizkinya, rizki kamu yang akan mengejar kamu. Ini pesan Rasulullah SAW. Ini pentingnya ikhlas. Kemudian yang kedua ya, wan nasihah liwaliyil amri, orang itu agar hatinya dijaga oleh Allah. Saya sambil lihat jam karena kata Ustadz tadi 20 menit. Ini baru 10 menit lewat berapa ini? Lewat 10.
Yang kedua, wan nasihah li waliyil amri, berbuat baik kepada pemimpin. Pemimpin itu siapa? Kalau di dalam agama, pemimpin itu adalah para ulama, para guru kita. Berbuat baik kepada para ulama itu artinya apa? Pertama, kita meyakini bahwa para ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang biasa. Itu para ulama. Mengapa? Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama di antara kamu beberapa derajat. Jadi para ulama ini derajatnya di atas kita. Orang itu kalau pangkatnya lebih tinggi, jangankan di sisi Allah ya, di dunia, orang ini kalau pangkatnya lebih tinggi, biasanya gajinya atau apa yang dia dapat lebih istimewa, lebih banyak. Betul? Betul kan? Kalau misalnya ada undangan ceramah, ada undangan tahlil atau walimah, orang yang bukan ulama datang duluan, lalu saya diundang ceramah datang belakangan. Kira-kira yang dimakan lebih enak saya apa sampean? Padahal datangnya terlambat. Nanti kalau pulang, kira-kira kuenya berkatnya lebih banyak siapa? Beda kan? Padahal di dunia, di sisi Allah juga begitu. Orang sekelas Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli, sholat sunat 2 rakaat. Kita sholat mulai isya sampai subuh, pahalanya lebih banyak beliau. Mengapa? Karena beliau ulama. Ulama ini kalau beliau ini bangun, yang dipikirin umat terus. Gimana umat ini ngerti agama, gimana umat ini akidahnya benar, yang dipikirkan seperti itu. Kita begitu bangun yang dipikirin apa? Gini kerja di mana ini? Cari uang gimana? Gak mikir pada orang. Jadi beda, kelasnya ini beda para ulama. Ini yang pertama. Jadi para ulama ini memang derajatnya lebih tinggi. Karena para ulama ini lebih tinggi, kita wajib takzim kepada para ulama. Gak boleh meremehkan para ulama. Orang-orang Wahabi tidak takzim pada ulama. Gak takzim, tidak mengagungkan. Mengapa? Ketika disampaikan fatwa para ulama, itu kan ulama. Terus bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini orang Wahabi. Ya memang ulama bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi yang disampaikan kan dari Al-Quran dan hadis. Kalau para ulama itu, apalagi liberal tambah gak mau sama ulama, itu kan manusia, bukan nabi. Lalu terus bisa salah, bisa benar. Seperti saya, ya gak sama. Kalau para ulama bisa salah, bisa benar. Kalau kamu salah terus, mestinya kan begitu. Ini mereka ini gak mau pada otoritas ulama karena ingin meningkatkan dirinya setara dengan para ulama. Loh gak boleh seperti itu. Ulama ini oleh Allah derajatnya ditinggikan. Kita gak boleh merendah-rendahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena para ulama ini derajatnya tinggi, kita wajib beriktikad bahwa dalam urusan agama kita ini wajib merujuk kepada para ulama. Gak boleh berfatwa sendiri. Gak boleh. Mengapa? Kalau para ulama berfatwa, fatwanya benar dapat 2 pahala, fatwanya salah dapat 1 pahala. Kalau bukan ulama, misalnya penyanyi atau artis ya, lalu karena bertaubat atau hijrah lalu mustad, menjadi ustad, ditanya berfatwa, fatwanya benar dapat dosa, fatwanya salah dosanya 2 kali lipat. Mengapa? Dia sendiri sesat, menyesatkan orang lagi. Ini kalau bukan ulama. Gak boleh mengulamakan diri. Saya saja kalau ditanya hukum oleh orang-orang, telepon, Pak Kiai ini hukumnya gimana? Tunggu, saya lihat dulu. Setengah jam lagi telepon lagi, saya buka di kitab. Kalau benar-benar tidak ingat, kalau ingatan hanya 75%, apalagi 50%. Mengapa? Kalau ditanya hukum seorang ustadz lalu hanya pakai asumsi-asumsi, walaupun benar berdosa. Kalau cuma sekelas ustadz, bukan ulama seperti dulu.
apalagi salah. Karena beda dengan ulama. Makanya di dalam beragama umat Islam itu wajib punya guru. Wajib. Gak boleh gak punya guru. Otodidak di dalam agama gak boleh. Harus punya guru. Karena punya guru ini hukumnya wajib di dalam beragama. Kata para ulama, umat Islam wajib bermadhab. Kita dari dulu sampai sekarang bermadhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab yang lain, Wahabi tidak bermadhab. Syiah gak jelas mazhabnya, terputus. HTI juga gak jelas, terputus. Apalagi liberal. Kita ini wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Kalau bermadhab ini menjaga sistem hubungan kita selaku murid dengan guru-guru kita. Kalau diumpamakan silsilah nasab, kita ini ada orang tuanya, nasab ya. Orang itu anaknya siapa, bin, jelas kalau bermadhab. Kalau gak bermadhab, ayahnya gak ketemu. Loh kok gak ketemu? Mungkin dapat dari kebun. Ini kalau gak punyanya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, agar hatinya ini dijaga oleh Allah dari kesesatan. Waluzumu jama'atil muslimin. Menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin. Menjaga kekompakan, kerukunan dengan kaum muslimin. Menjaga. Maksud menjaga kebersamaan dan kekompakan dengan kaum muslimin, jangan mudah berbeda dengan mereka. Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan atau gak disukai oleh kaum muslimin. Makanya para ulama dulu dalam rangka menjaga kebersamaan, kesatuan kaum muslimin, manhaj ulama dulu, apabila di satu daerah mazhab ahlus sunnah itu sudah kokoh, itu tidak boleh mengajarkan mazhab lain di daerah itu. Mengapa? Akan menimbulkan perpecahan. Contoh, dulu ada ulama besar namanya Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali pada abad ke-5 Hijriah di Baghdad. Suatu ketika ada seorang pemuda datang menghadap beliau. Kata pemuda itu, ditanya oleh Imam Abu Ya'la, kamu ngapain kesini? Saya mau mengaji, berguru pada tuan guru, menjadi pengikut tuan guru. Kamu dari mana? Saya dari negeri Persia, dari Asfarayin tuan guru. Masyarakat kamu mazhabnya apa? Masyarakat saya mazhabnya Syafi'i. Loh, kok belajar ke saya? Saya Hambali. Saya ini Hambali. Saya ini kagum sama tuan guru, senang masya Allah karena tuan guru orangnya alim, orangnya soleh, masya Allah. Tapi itu tidak baik buat kamu. Kalau kamu pindah mazhab ikut saya gak baik. Kenapa tuan guru? Kalau kamu ikut mazhab Hambali, nanti pulang kampung, tetangga kamu semuanya Syafi'i, kamu gak punya kawan untuk mendiskusikan ilmu kamu. Akibatnya kalau ilmu kamu tidak didiskusikan dengan orang lain, ilmu kamu cepat hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu pulang kampung, mazhabnya berbeda dengan masyarakat setempat, kamu akan dimusuhi sama mereka. Karena orang tuh cenderung memusuhi orang yang berbeda. Itu gak boleh, kamu menimbulkan fitnah namanya. Gak boleh. Tapi saya ini sudah cinta pada tuan guru, gimana ini? Oh, kamu gak perlu khawatir. Kamu saya antarkan pada ulama yang lebih alim, lebih soleh dari saya. Kamu kalau berjumpa beliau pasti lebih cinta pada beliau daripada pada saya. Dan ulama itu satu mazhab dengan kamu. Akhirnya anak muda ini oleh Imam Abu Ya'la diantarkan kepada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Suruh berguru kepada beliau. Nah, ini artinya apa? Menyebarkan mazhab baru sesama ahlus sunnah di tempat yang memang sudah kokoh satu mazhab. Itu tidak boleh oleh ulama dulu. Mengapa? Akan menimbulkan perpecahan. Dan itu gak boleh. Itu gak boleh menimbulkan perpecahan sama umat Islam. Apalagi yang disebarkan mazhab sesat Wahabi. Wah, itu gak boleh itu. Syiah gak boleh, nanti akan gaduh. Seperti yang terjadi di Madura. Akhirnya orang-orang Syiah itu dibakar, diusir dari kampung. Lalu ada juga di daerah lain ya orang-orang Wahabi diusir. Indonesia. Mengapa? Karena menimbulkan fitnah.
Itu gak boleh. Umat Islam ini kalau bertengkar dengan saudaranya, umat Islam dirugikan. Yang diuntungkan adalah musuh-musuh Islam. Kalau umat Islam ini dirugikan, akhirnya pelajaran ilmu agama terhenti. Mestinya ceramah tentang wudhu, tentang sholat, akhirnya ceramah tentang tahlil. Padahal masyarakat cara wudhunya belum betul. Ini banyak masyarakat, ustadz-ustadz asyik ceramah masalah khilafiyah, masyarakatnya wudhunya masih belum sempurna, sholatnya juga belum sempurna. Ini gara-gara aliran-aliran baru ini. Nah, umat Islam ya, umat Islam seseorang itu akan dijaga hatinya oleh Allah apabila menjaga kebersamaan, tidak menimbulkan perpecahan. Dan biasanya orang yang dapat menimbulkan fitnah, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, itu biasanya pada akhirnya atau memang sejak awal mengikuti aliran-aliran yang tidak benar. Hatinya benar-benar tergelincir sesuai dengan pesan baginda Rasulullah SAW tadi. Lalu kata Rasulullah, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena sesungguhnya doa kaum muslimin menaungi dari belakang mereka. Artinya apa? Orang yang menjaga kerukunan, kebersamaan, persatuan dengan umat Islam, ya, selain hatinya dijaga, akan mendapat keberkatan, mendapat barokah dari doa saudara-saudaranya sesama muslim. Tapi orang yang tidak menjaga kebersamaan gak akan dapat barokah doa saudaranya. Umat Islam itu antara yang satu dengan yang lain saling mendoakan. Kapan? Paling tidak setiap sholat. Kita ini kalau sholat ketika tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam penghormatan semoga dicurahkan kepada engkau wahai nabi. Assalamu ini bukan selamat dari api neraka kepada Rasulullah, bukan, karena Rasulullah pasti selamat. Ini artinya apa? Salam penghormatan. Rasulullah semakin dimuliakan, diagungkan, derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah. Itu ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah semakin ditambah kepada engkau, wa barakatuh, keberkatan dari Allah senantiasa ditambahkan kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu kita mendoakan kita dan seluruh umat Islam, assalamu alaina, salam penghormatan atau salam sejahtera. Salam sejahtera, salam penghormatan kepada kami. Kami ini artinya siapa? Saya dan umat Islam yang lain. Jadi setiap orang itu sholat, selain mendoakan dirinya sendiri, juga mendoakan yang lain. Kita ini walaupun agak nakal lah ibadah, tapi dapat keberkatan doa saudara-saudara kita yang rajin sholat, insya Allah selamat di akhirat. Amin Allahumma. Makanya kalau ada saudara kita rajin sholat, kita harus senang. Mengapa? Itu juga mendoakan saya itu juga mendoakan kita. Makanya orang kalau meninggalkan sholat fardu ya 5 waktu, itu wajib dibunuh. Suruh bertaubat kalau tidak dibunuh. Mengapa? Karena kalau tidak sholat, dia punya hutang kepada seluruh umat Islam. Dia punya hutang doa pada mereka. Selain kewajibannya pada Allah, punya hutang. Kita ini kan memang harus saling mendoakan di dalam sholat. Ini doa di dalam sholat. Belum lagi di luar sholat. Di luar sholat kita saling mendoakan, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat. Ada orang berdoa begitu. Kita ini tidur di rumah, ada dosa kita yang dikurangi oleh Allah. Kenapa dikurangi? Loh, itu orang muslim berdoa untuk seluruh orang Islam. Nah, kapan kita mendapat barokah doa saudara-saudara kita? Apabila kita senantiasa menjaga kerukunan, kebersamaan dengan kaum muslimin. Menjaga kerukunan, kebersamaan, kekompakan dengan kaum muslimin apabila kita konsisten di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu syaratnya. Dan kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan menimbulkan perpecahan. Nah, ini pengantar diskusi dari saya. Saya ini ceramah sudah 30 menit ya. Karena setelah ini ada tanya jawab, waktu saya serahkan kepada Ustadz
Shadiquna Ustadz Al-Nuf untuk membacakan atau untuk mengatur jalannya sesi tanya jawab. Waktu saya serahkan kepada beliau, faliyatafaddal.